Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih Asyratus Sa'ah. Hadis-hadis sahih seputar tanda-tanda hari kiamat. Yang terakhir, munculnya pendusta dari Saqif. Sudah ini ya. Meluasnya Madinah sudah. Sekarang Mesir. Sekarang. Ya. Bismillah. Fathu Misra, pembebasan penaklukan Mesir. Mesir ditaklukkan pada saat pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana waktu itu ditugaskan Amr bin al-As radhiyallahu anhu untuk menjadi amir di Mesir. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan, sudah mengabarkan dan mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan atau tentang penaklukan Mesir ini sejak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah menyebutkan hal tersebut di dalam hadis beliau. Di antaranya disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innakum sataftahuna ardan. Nah, ini yang biasa kita gunakan adalah apa? Liter. Di sebagian tempat itu galon. Nah, ini. Cuman di negeri kita tidak biasa galon kecuali air. Nah, ini. Kalau di sebagian tempat minyak pun di galon. Ukurannya adalah galon. Di negeri kita yang paling banyak digunakan adalah liter. Di sebagian tempat ini berbeda. Di Mesir yang digunakan takaran itu adalah qirat ini sebagai alat tukar. Disebutkan bahwa qirat ini sebagai alat tukar, seperti halnya dinar dan dirham. Maka mereka menggunakan alat tukar qirat. Demikian juga timbangan atau takaran yang berbeda-beda di masing-masing tempat. Nah, dinar dan dirham biasa digunakan di Hijaz. Di tempat lain terkadang digunakan alat tukar yang lain. Sebagaimana sekarang ini di negeri yang berbagai alat tukar yang ada di Mesir. Fastausu bi ahliha khairan. Maka hendaknya aku wasiatkan kalian dengan penduduknya itu kebaikan. Artinya Rasulullah SAW mewasiatkan agar berbuat baik kepada mereka pada saat menaklukkan Mesir. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, karena sesungguhnya mereka itu memiliki kehormatan dan ada hubungan rahim. Ada hubungan rahim dengan negeri tersebut yang digunakan di dalamnya qirat.
Qirat juga digunakan di dalam di negeri Arab, tetapi maknanya yang berbeda. Nah, ini lebih banyak digunakan yang lainnya. Tidak biasa digunakan qirat yang maknanya berbeda di Mesir dengan di Jazirah Arab pada waktu itu. Mereka lebih banyak menggunakan takaran so', ini mud, ini di daerah di Jazirah Arab. Dan ada hubungan rahim. Kenapa Rasulullah menyebutkan ada hubungan rahim? Kira-kira ada apa? Ini karena ibunya bangsa Arab itu adalah Mesir. Siapa? Ibunya bangsa Arab Mesir, bapaknya Irak. Siapa? Siapa? Bapaknya Irak, ibunya Mesir. Orang Arab, bangsa Arab itu adalah apa? Blasteran antara Irak dengan Mesir. Yang Mesir Hajar. Bapaknya Ibrahim, aslinya Irak. Nah, ini lahirlah Ismail. Jadi Ismail itu blasteran dari apa? Irak dan Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Irak. Nah, ini dari Persia. Dari Persia. Yang zaman dulu peradaban di lembah Mesopotamia, di antara Sungai Efrat dan Tigris. Sungai Efrat dan Tigris, maka disitulah peradaban Babilonia. Babilonia dikenal dengan peradaban yang tinggi, dan sesungguhnya itulah yang berkuasa pada waktu itu, Raja Namrud, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah ditentang dan dibakar. Yang membakar Nabi Ibrahim Raja Namrud, rajanya Babilonia. Tapi dalam buku-buku sejarah yang diceritakan adalah keagungan peradaban tinggi Babilonia. Tidak pernah disebutkan, disinggung Nabi Ibrahim. Pernah? Pernah belajar sejarah Babilonia? SMP kalau nggak salah. Nggak ingat? Atau nggak belajar sejarah dulu? Biasanya adalah peradaban yang tinggi, bangunan-bangunannya ini itu disebutkan memiliki peradaban tinggi seperti Mesir. Mesir yang diceritakan Fir'aunnya, bukan Nabi Musa. Ya, dalam sejarah yang diceritakan nggak pernah diceritakan ini Musa, nggak ada. Yang diceritakan adalah Mesirnya, peradabannya, piramidnya, dengan berbagai macam ketinggian peradaban di dalamnya. Tidak ada diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Di Irak atau di Mesopotamia yang diceritakan adalah apa? Lembah Sungai Efrat dan Tigris, peradaban di situ, peradaban tinggi Babilonia, Mesopotamia. Nah, ternyata disitulah sesungguhnya peradaban yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang diceritakan dalam sejarah adalah justru para penentang Nabi dan Rasul, yang memerangi Nabi dan Rasul. Dan itu yang diagungkan, diangkat. Dan inilah yang diinginkan oleh kaum kufar, agar para piramidnya. Nah, ternyata mereka adalah penentang para Nabi. Ini penentang para Nabi. Subhanallah. Nah, hanya saja Mesir ini mempunyai hubungan rahim ketika kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di negeri Syam dan melakukan perjalanan. Diceritakan bahwa negeri Syam pada waktu itu paceklik, sehingga Nabi Ibrahim bersama Hajar, bersama Sarah berangkat ke negeri apa? Berjalan sampai ke negeri Mesir. Sampai ke Mesir, melewati, ketika sampai masuk di negeri Mesir, diberitahu hati-hati, karena Sarah adalah seorang wanita yang cantik, yang sangat cantik. Sementara penguasa Mesir pada waktu itu mempunyai kebiasaan, kalau ada wanita cantik, ini bakal apa? Bakal sampai berita itu, dia mengirim intel untuk melihat di
di dalam wilayah Mesir kekuasaannya. Kalau ada wanita cantik maka akan disampaikan kepada raja Mesir ini. Nah, suka wanita ini. Suka wanita. Kalau ada orang yang terlihat kecantikannya, maka berita itu akan sampai kepada raja Mesir. Masya Allah. Nah, termasuk ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah melewati tempat tersebut, ada seorang yang mengatakan, bahaya kamu ini. Kamu sekarang berada di tempat yang mana pasti akan diketahui. Kamu membawa wanita ini. Ini siapa ini? Istriku. Kalau kamu nanti ditanya, ada bawahannya raja Mesir ini, jangan bilang kalau kamu itu suaminya. Kamu bakal dibunuh. Istrimu bakal diambil. Tapi kalau itu adalah saudara atau ayahnya, anaknya, maka akan dihormati. Akan dihormati. Kalau dia saudaranya, kalau dia itu bapaknya atau familinya, bukan suaminya, akan dihormati. Yang laki-laki ini dihormati. Kalau wanita ini bersama keluarganya. Kalau suami, dia sudah bersuami, maka akan diambil, dibunuh suaminya. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, di dunia ini nggak ada orang beriman kecuali kita berdua. Masya Allah. Itu menunjukkan, maksudnya saking sedikitnya Nabi Ibrahim belum ada pengikut waktu itu. Tidak ada pengikutnya. Tidak ada yang beriman kecuali kita berdua. Maka kalau kita salah satu ditanya, jangan bilang kita suami istri. Dan kita adalah bersaudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau ditanya, jangan bilang kita suami istri, tapi apa? Saudara. Jadi kalau salah satu ditanya, siapa ini? Saudara. Kalau kamu bilang ini suami saya dibunuh. Kalau saya bilang kamu istriku, saya juga dibunuh. Tapi kalau bersaudara, maka dihormati. Ini dihormati. Nabi Ibrahim dihormati. Istrinya Sarah akan diambil oleh sang raja. Subhanallah. Terjadi, dan memang langsung ketika bertemu maka ditanya, siapa? Maka Nabi Ibrahim atau Sarah menjawab saudara atau saudari. Akhirnya diambil oleh sang raja. Nabi Ibrahim nggak dibunuh. Diberi apa? Tempat. Kasih tempat. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah, berdoa. Kita semuanya berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari apa? Raja Mesir ini. Raja Mesir ini. Akhirnya Raja Mesir ini kemudian ketika mendekati Sarah, Sarah ini sudah berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari apa? Dari Raja Mesir ini. Setiap mendekati Sarah ini ada makhluk yang besar yang menghalangi sang raja untuk mendekati. Setiap kali mendekati langsung apa? Terlempar. Ini subhanallah. Terlempar langsung apa? Tidak bisa mendekati. Akhirnya beberapa kali berusaha Raja Mesir ini untuk mendekati Sarah, tidak berhasil. Akhirnya ketakutan sang raja ini. Ketakutan sang raja ini bukan manusia. Ini bukan manusia biasa ini ya. Ini setan ini. Ini jin. Ini subhanallah. Karena setiap kali mendekati dia langsung terlempar. Langsung terlempar. Akhirnya sang raja takut dan segan kepada Sarah. Setelah itu dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Saudarimu ini bukan manusia. Ini jin ini ya. Ini tidak bisa didekati. Subhanallah. Ini tidak bisa didekati, tidak bisa disentuh, sama sekali nggak bisa menyentuhnya. Menyentuh saja tidak bisa. Subhanallah. Ya, akhirnya kemudian diberi hadiah, sudah dikembalikan dan diberi hadiah. Diberi hadiah apa? Diberi hadiah Hajar. Yang dikasih Sarah, hadiahnya kepada Sarah. Masya Allah. Dikasihlah hadiah kepada Sarah. Subhanallah. Ibunda Hajar akhirnya berjalan kembali ke negeri Syam.
Kembalilah ke negeri Syam bersama Hajar, bertiga bersama Hajar. Hajar adalah hamba sahayanya atau budaknya Sarah. Ketika itu selama beberapa tahun, sampai disebutkan 20 tahun lamanya Sarah bersama Hajar bersama Ibrahim alaihissalam dengan pembantunya Sarah, tidak punya anak. Akhirnya sudah tua. Ini Sarah sudah mulai menginjak usia tua yang kayaknya nggak mungkin untuk hamil. Kayaknya memang mungkin apa? Mungkin mandul. Justru Sarah yang akhirnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, sudah nikahi saja Hajar. Nikahi Hajar. Mungkin dia bisa punya anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini. Akhirnya menikahlah Hajar, dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam, dan yang menyuruh adalah Sarah. Lahirlah Nabi siapa? Ismail. Ketika lahir Ismail, maka Nabi Ibrahim terlihat kebahagiaan mereka. Awalnya Sarah juga bahagia karena dapat apa? Dapat anak dari Hajar ini yang asalnya adalah miliknya, tapi sudah menjadi istrinya, saingannya sekarang. Ini muncullah kecemburuan Sarah. Nah, sebagai apa? Sebagai madunya ini. Madunya yang tadinya adalah hamba sayanya, sekarang statusnya sudah bukan hamba saya. Sekarang naik tingkatannya. Sudah merdeka. Hajar sudah merdeka karena memang asalnya bukan budak. Hajar ini asalnya bukan budak. Bahkan asalnya Yaman. Nah, ini asalnya Hajar ini dari negeri Yaman. Nah, ini anak bangsawan juga ini Hajar. Ketika ditaklukkan oleh Mesir, akhirnya dijadikan budak. Jadi Hajar ini sebenarnya ya anak raja. Nah, ini subhanallah. Putrinya raja di Yaman yang ditaklukkan oleh apa? Oleh Mesir, dibawa ke Mesir. Nah, ini Masya Allah. Jadi ini blasterannya panjang ini ya. Jadi asalnya Yaman, kemudian di Mesir, kemudian dihadiahkan kepada Sarah, akhirnya kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Hajar. Nah, ini kalau dikatakan bahwasanya Hajar ini adalah budak ini Nabi Ismail, ya memang budak, artinya karena ditaklukkan kerajaannya oleh Mesir ini, akhirnya dibawalah Hajar ini, putri seorang raja. Ini bangsawan memang. Ini subhanallah. Nah, akhirnya jadilah istrinya Hajar dan melahirkan Ismail alaihissalam. Ini lahirlah Ismail. Nabi Ismail lahir dan kemudian menikah dengan Jurhum, wanita Jurhum. Jurhum adalah kabilah Arab yang sudah lama. Ini Arab Aribah namanya. Arab Aribah. Aribah adalah penghuni Jazirah Arab sebelum datangnya Nabi Ibrahim ke Jazirah Arab, atau sebelum datangnya Nabi Ismail. Sebelum peristiwa Ismail digendong ibunya Hajar alaihissalam. Nah, paham di sini kira-kira hubungan apa? Hubungan Rasulullah SAW Arab dengan Mesir. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis inilah, fa inna lahum zimmah. Sungguhnya kalian mereka itu punya hak atas kalian. Hak untuk dihormati dan hak untuk dicintai. Karena memang ibunya berasal dari Mesir. Ada rahim, ada hubungan rahim. Dan bangsa Arab secara keseluruhan itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini subhanallah. Dan akhirnya menurunkan seluruh Jazirah Arab ini adalah bangsa Arab, semuanya adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini jadi blasteran antara Nabi Ismail ini dengan suku Arab Aribah. Nah, ini Aribah yang sudah akhirnya punah setelah itu. Suku Jurhum sudah punah. Tinggal Nabi Ismail yang mempunyai nasab ini tadi. Nah, nasab itu kan lewat bapaknya, iya kan? Lewat bapaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mereka punya hubungan rahim ini tadi dari ibunya dan
Akhirnya lahirlah bangsa Arab Musta'ribah namanya. Arab Musta'ribah adalah Arab yang lahir dari Nabi Ismail ini. Sampai sekarang bangsa Arab yang sekarang ini Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Nah, di dunia ini ya yang ada Arab Musta'ribah. Arab Badiah sudah apa? Sudah punah. Tapi Arab Aribah ini kemudian blaster-blasteran dengan bangsa yang lainnya dan melahirkan bangsa di dunia ini. Nah, negeri Syam, maka nenek moyang mereka adalah juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Bani Israel. Sarah akhirnya setelah beberapa tahun lahirnya Nabi Ismail, kemudian lahirlah Ishak dari Sarah. Masya Allah. Nah, ini ceritanya kenapa punya hubungan rahim antara Bani Israel, kemudian antara bangsa Arab. Karena mereka sebenarnya satu bapak, beda beda ibu. Nah, ini kata Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami ini para nabi, saudara sebapak. Bapak kami satu. Nah, ini ummahatun syatta. Ibunya yang apa? Yang banyak. Nah, ini ibunya yang banyak, berbeda-beda. Nah, ini ibunya Bani Israel. Nah, ini Nabi siapa? Sarah. Ibunya bangsa Arab adalah Hajar. Dan kemudian melahirkan para nabi melalui ibu yang berbeda-beda ini tadi. Yang melahirkan ibunya beda-beda, tapi bapaknya nasabnya ini satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya satu, dan kemudian ke atas Nabi Nuh alaihissalam. Manusia yang ada sekarang ini semuanya adalah keturunan Nabi Nuh. Jadi kita ini bapak kita bukan hanya Adam alaihissalam, tetapi siapa? Nabi Nuh. Kita ini keturunannya Nabi. Semua manusia sekarang ini keturunan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Perahu yang menampung kaum Nabi Nuh yang beriman, mereka kemudian turun setelah terdampar perahunya di Bukit Judi. Di Bukit Judi kemudian Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang beriman di atas perahu itu beserta binatangnya menyebar kembali dan menebar berkembang biak, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Mereka semuanya selain Nabi Nuh alaihissalam, mereka akhirnya tidak punya keturunan. Yang punya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan dari Nabi Nuh inilah, karena seluruh manusia di permukaan bumi itu sudah habis, tenggelam. Sehingga yang selamat cuma yang ada di perahu Nabi Nuh. Itulah kemudian menyebar manusia, keturunannya Nabi Nuh alaihissalam sampai sekarang ini. Masya Allah. Jadi bapak kedua manusia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bapaknya para nabi Ibrahim, karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali adalah keturunan beliau, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi ini yang terjadi dan disebutkan, fa idza ra'aitum rajulaini, maka jika kalian sudah melihat dua orang yaqtatilani, yang saling bunuh-membunuh, saling perang, ribut, saling bertengkar, yaqtatilan, saling berusaha untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Fi maudhi'i labinatin, fi maudhi'i labinatin, ada dua orang yang saling bertengkar, mempertentangkan, mempermasalahkan tempat yang ukurannya hanya sebatas satu labinah, satu batu bata. Taruhlah batu bata yang ada di sana bukan seperti di Indonesia. Batu bata mungkin agak besar, kayak bataku lah. Ukurannya batu bata yang biasa digunakan ukurannya seperti apa? Bataku. Seukuran bataku ini satu batu bata ini. Diperselisihkan, oh ini batasnya ini, batasnya ini. Jaraknya cuma satu batu bata, satu bataku. Fi maudhi'i labinatin.
diperselisihkan. Ini punya saya, ini batasnya, ini batasnya. Jarak antara dua batas yang diperselisihkan ini hanya apa? Hanya satu apa? Satu batu bata. Ini batasnya ini. Kalau di Jakarta itu sentimeter yang diperselisihkan sekarang. Oh ini sentimeter ini sekian. Nah ini bukan lagi per meter. Nah, ini yang diperselisihkan adalah apa? Sentimeter. Nah, ini. Oh ini sentimeter sekian. Jadi hitungannya itu bukan lagi apa? Meter, sekian meter. Ini sudah sekian meter. Ini sentimeter. Ini di daerah kota-kota besar. Subhanallah. Ketika ada perselisihan di antara sama manusia hanya dalam jarak satu labinatin, fakhruj minha. Kalau sudah mereka berselisih tentang batas ini yang cuma satu batu bata ini, keluarlah darinya. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala famarra bi Rabi'ah. Maka Abu Dzar melewati atau bertemu dengan Rabi'ah wa Abdurrahman. Kedua bersaudara ini, anaknya Ibnai Syarahbil bin Hasanah. Ini dua anak dari Syarahbil bin Hasanah. Yatanaza'an fi maudhi'il labinah. Keduanya bertengkar, bersaudara ini. Ini memperselisihkan hanya tempat yang seukurannya Pak. Ukuran satu batu bata. Ini punya saya, ini hak saya, ini hak saya. Dua orang bersaudara bertengkar, melihat Abu Dzar ini melewati, subhanallah. Kok Rasulullah juga bersabda kepada apa? Abu Dzar. Nah ini. Jadi Abu Dzar di Mesir pada waktu itu. Ketika Abu Dzar melihat dua orang bertengkar hanya karena masalah apa? Tanah seukuran satu batu bata, kamu keluar saja darinya. Keluar dari Mesir. Akhirnya Abu Dzar ketika itu menyaksikan dan teringat dengan sabda Rasulullah. Nah ini. Teringat dengan sabda Rasulullah ini, akhirnya fakharaja minha. Abu Dzar pun akhirnya keluar dari apa? Dari Mesir, pindah. Oh sudah ini sabda Rasulullah. Ini masya Allah. Lah kok ya Abu Dzar yang mendengar Rasulullah sabda ini. Nah Rasulullah SAW akhirnya Pak, atau Abu Dzar akhirnya ketika itu teringat. Subhanallah. Nah ini sudah perintah Rasulullah kepada saya. Ini untuk keluar dari apa? Dari Mesir. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah Imam Muslim mengatakan, Imam Nawawi berkata ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi mu'jizatun dhahirah fi Rasulillah. Ini adalah mukjizat yang sangat nyata bagi Rasulullah SAW. Minha, di antara mukjizat yang ada dalam hadis ini, ikhbaruhu bi annal ummata takunu lahum quwwah. Bahwa umat ini nanti akan memiliki apa? Memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, syaukatun, memiliki kekuasaan. Ba'dahu, setelah sepeninggal Rasulullah SAW, bihaitsu yakharunal ajam wal jababirah, di mana Rasulullah akan bisa menaklukkan al-ajam ya Irak, Mesir, Syam, ini Romawi, ini ajam yang ada di sekitar Jazirah Arab ini. Maka mereka akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW memberikan berita nanti kaum muslimin akan menguasai timur dan barat. Nah, termasuk yang barat ini negeri Syam, dan termasuk yang negeri Mesir setelahnya. Negeri Mesir. Nah Rasulullah SAW menyebutkan ini, sudah menyebutkan sebelum Rasulullah wafat, bahkan ketika Rasulullah wafat belum ditaklukkan ini semuanya. Tetapi Rasulullah mengabarkan akan ditaklukkan. Kalian akan menaklukkan Mesir. Akan menaklukkan Mesir. Ini. Ya, wa minha annahum yaftahuna Misra. Di antaranya juga bahwa mereka akan menaklukkan kota apa? Kota Mesir.
Wa minha tanazu'ur rajulain. Di antaranya Rasulullah menyebutkan adanya perselisihan di antara dua orang hanya dalam kaitannya dengan tempat seukuran batu bata. Dan waqa'a kullu dzalika walillahil hamd. Semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Jadi Abu Dzar di Mesir dan kemudian menyaksikan tanda-tanda ini. Masya Allah. Jadi ini yang disabdakan Rasulullah SAW dan terjadi persis sebagaimana yang beliau sebutkan. Baik. Jam berapa ini? Nah, kelihatannya sudah. Nah, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Biidznillah taala. Sampai di sini kita akan lanjutkan bulan depan insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.